Restoratif Justice atau keadilan restoratif kini telah diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan juga mediasi sehingga mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia. Lantas bagaimana penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Dan apakah melalui restoratif justice ini dapat melawan stigma negatif penegakan hukum selama ini? Kita akan bahas dalam 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber saya selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Bapak Fadil Zumhana. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Amanda. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH. Halo Prof. Suparji. Pagi Mbak. Selamat pagi. Pagi Mbak. Sehat juga? Sehat. Sehat, terima kasih Bapak-Bapak sudah datang ke Kompas TV. Dan sebelum kita mulai dialognya, saya ingin menunjukkan juga ke saudara di rumah, ini ada video Pak ya terkait mengenai restoratif justice berikut ini. Kita punya restoratif justice. Banyak kasus-kasus perkara yang kita tangani dengan kewenangan kita hentikan. Nama Ropian bin Narsudi yang terjadi di PT Laksana Business Park. Dan ini saya sampaikan surat ketetapan penghentian penuntutan. Suasana haru terjadi sesaat setelah Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang membacakan putusan restoratif justice yang membebaskan Ropian bin Marsudi atas kasus tuntutan percobaan pencurian. Ropian, seorang pemulung asal Kabupaten Tangerang ini sebelumnya harus berurusan dengan penegak hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah ketahuan mencuri potongan besi milik salah satu industri swasta di Tangerang. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, Ropian pun nekat melakukan tindakan pencurian tersebut. Dan itu pun kebutuhannya untuk keluarga saya, karena memang waktu itu saya ada kebutuhan buat anak lulus sekolah, yang satu juga memang buat naik kelas juga, untuk kebutuhan lebaran juga. Dan di situ saya tertangkap sama security yang bertugas di PT BLP, dilanjutkan ke proses hukum yang berlaku. Atas aksinya itu Ropian sempat ditahan, namun akhirnya Ropian dapat menghirup udara bebas dan mendapat ketetapan hukum setelah Kejaksaan Negeri Tangerang mengabulkan upaya restoratif justice-nya. Kami menerima permintaan permohonan restoratif justice dari tersangka Ropian dan juga korban, kedua belah pihak, sehingga dari surat permohonan tersebutlah kami laksanakan proses restoratif justice. Restoratif justice adalah metode penyelesaian pidana di luar dari jalur persidangan. Namun pelaksanaannya tidak semua perkara bisa melakukan upaya restoratif justice ini. Pelakunya merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh pelaku. Kemudian juga nilainya tidak lebih dari 2.500.000 dan juga ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Seperti itu. Selain juga harus ada kesepakatan perdamaian untuk saling memaafkan, dan juga proses pemulihannya harus memang benar-benar nyata, real di antara para pihak, sehingga kerugian atau akibat yang ditimbulkan tidak begitu memberatkan. Upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bentuk responsibilitas kejaksaan dalam mengakomodir hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan keseimbangan, perlindungan serta kepentingan korban dan kewajiban pelaku terhadap korban. Ropian adalah salah satu contoh dari terwujudnya keadilan restoratif di Indonesia. Ia pun sangat bersyukur atas upaya restoratif justice yang didapatnya sehingga dapat terbebas dari hukuman.
Itu adalah satu dari sekian banyak upaya restoratif justice yang bisa yang sudah diselesaikan atau didapatkan ya oleh pelaku dalam hal ini. Pak, memang kita bicara mengenai restoratif justice saat ini bisa dibilang lagi gencar-gencarnya. Tapi mungkin masyarakat di rumah juga masih banyak yang belum paham sebenarnya restoratif justice ini tuh apa sih? Nah, mungkin Pak Fadil bisa menjelaskan sedikit mengenai ini dan prinsipnya dari restoratif justice ini seperti apa? Baik, restoratif justice ini sebetulnya metode penyelesaian ingin memulihkan keadaan pada keadaan semula sama sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Jadi kita ingin memulihkan suasana kehidupan dalam masyarakat. Jadi tidak menimbulkan pembalasan. Kalau dulu namanya retributive justice. Retributive itu membalas. Pelaku tindak pidana dipidana dan dipenjarakan. Restoratif justice mengedepankan perlindungan terhadap korban. Jadi posisi korban dan sebagai subjek hukum dan tersangka juga mendapatkan maaf, syaratnya ada kata maaf dari korban. Dan peran serta masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh adat juga ini dikedepankan supaya para tokoh masyarakat, tokoh adat ini mengetahui tentang warganya dan perdamaian dilakukan di lembaga masyarakat tadi. Kalau kami punya rumah restoratif. Oke, apa itu? Itu bisa dilaksanakan. Rumah restoratif ini sebenarnya tempat masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dalam hal menghadapi permasalahan hukum. Di sana mereka bisa menyampaikan permasalahannya kepada jaksa di sana. Jaksa ini supaya jaksa itu dapat memberikan pengarahan, penjelasan hal-hal yang menjadi hak dan tanggung jawab daripada masyarakat. Supaya kita mengeliminir juga rumah restoratif ini sebetulnya mengeliminir naiknya perkara ke APH. Kalau bisa diselesaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dan adanya jaksa di sana, itu sangat berperan menekan angka kriminalitas yang naik ke pengadilan. Oke, jadi ini sebelum naik ke peradilan gitu ya, jadi kejaksaan dalam hal ini memediasi sebenarnya ya, dan juga memberikan konsul sebenarnya untuk masyarakat agar tidak adanya kasus yang semakin berlarut-larut gitu. Tapi tadi Pak Fadil juga sempat menyinggung tentang syarat ya, salah satunya adalah mendapatkan maaf ya dari korban. Nah, syarat lainnya itu apa saja sih? Untuk syarat lainnya ditentukan dalam Perja 15/2020, antara lain adalah first offender, belum pernah melakukan tindak pidana. Belum pernah ya? Belum pernah melakukan tindak pidana. Dan kerugian tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Oke, itu dia kerugian atau misalnya kalau pencurian tidak lebih dari 2,5 juta. Jadi hanya perkara-perkara kecil yang kita bisa selesaikan melalui keadilan restoratif ini. Oke. Jadi memang kalau sudah pernah sebelumnya melakukan tindak kriminal, Tidak bisa. Itu harus digarisbawahi ya? Harus. Oke. Nah, kalau Prof. Suparji sendiri melihat restoratif justice ini seperti apa? Ya, saya kira sebuah keniscayaan dalam konteks kondisi overcapacity dan kemudian ada hal-hal yang kontraproduktif di lapas, bahkan ada yang menyebut lapas itu seperti academic crime gitu ya, karena orang di dalam di situ menjadi lebih ganas, menjadi lebih brutal, maka sesuai dengan konsep pergeseran keadilan dari retributif menjadi restoratif, maka menurut saya implementasi atau pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan keadilan restoratif adalah sebuah tuntutan, sebuah keniscayaan, dan ini menjadi tren dalam perkembangan hukum di dunia, karena mengingat memang pemenjaraan bukan alternatif satu-satunya orang untuk membuat jera, dan juga bukan menjadi satu-satunya untuk mengedukasi, karena prinsip dasarnya adalah sanksi itu mengandung dua makna, bagaimana menjerakan dan sekaligus mengedukasi. Penerapan keadilan restoratif saya kira adalah bagian pilihan untuk menunjukkan atau mewujudkan hal tersebut, mengingat juga kondisi kita saat ini kan orientasinya adalah bagaimana adanya pemulihan ekonomi. Tentunya dengan kos yang mahal dalam proses penanganan itu menjadi tidak relevan kalau semuanya dipenjarakan. Jadi menurut saya mendukung penuh kebijakan yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk mensosialisasikan, menerapkan, implementasikan, dan hasil-hasilnya saya kira juga sudah sangat signifikan, sudah ribuan yang digunakan pendekatan restoratif justice. Jadi ini sebuah gebrakan yang luar biasa sebenarnya ya yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia begitu ya. Sebuah komitmen yang nyata. Sebuah komitmen yang nyata. Tapi sebenarnya efektifkah penerapan restoratif justice ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Indonesia, Prof? Nah, tahan dulu sejenak ya. Kita akan temukan jawabannya usai jeda, saudara. Jadi tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kembali lagi
lagi di Bincang Kita dan masih melanjutkan obrolan kami membahas terkait pisau humanis keadilan restoratif. Tadi saya sempat bertanya nih Prof ya, sebenarnya efektif tidak sih restoratif ini dalam menegakkan hukum atau dalam sistem peradilan di Indonesia? Ya, kalau kita menggunakan sudut pandang efisiensi dan efektivitas ya, dan kemudian sudut pandang untuk menjerahkan dan kemudian memuliakan korban dan kemudian partisipasi para pihak yang terkait, maka ini adalah satu mekanisme yang efektif gitu. Karena juga ditinjau dari sisi proses penegakan hukum, mengingat kalau kita lihat beban ya, beban peradilan, beban lembaga pemasyarakatan itu juga sangat berat, maka ini ada sebagai salah satu jawaban. Jadi menurut saya ini adalah langkah yang efektif, tetapi kemudian yang terpenting adalah selektivitasnya, penerapannya. Jangan kemudian digeneralisir karena ada semacam distorsi pemahaman seolah-olah begitu mudahnya memaafkan orang yang kemudian melakukan sebuah tindak pidana. Padahal sesungguhnya bukan itu, tetapi yang terjadi adalah bagaimana menyelesaikan dengan mekanisme alternatif. Jaksa tidak menggunakan kewenangan penuntutan, tapi kemudian melakukan jalur-jalur lain untuk memberikan keadilan dan memberikan ruang adanya partisipasi korban. Jadi selektivitas itu yang menjadi kata kuncinya. Jangan kemudian digeneralisir bahwa ini adalah semuanya dimaafkan. Bukan itu sebenarnya implementasinya. Bukan itu ya. Dan di sini juga digarisbawahi bahwa ini juga untuk melindungi korban sendiri gitu ya. Korban. Maka itu diajak korban untuk berpartisipasi. Nah, kalau dari Pak Fadil sendiri melihat respon masyarakat terhadap restoratif justice yang dilakukan oleh Kejaksaan ini seperti apa? Respon masyarakat kalau saya lihat, karena kami juga bersama Jaksa Agung turun ke bawah. Kadang-kadang Pak Jaksa Agung juga melihat langsung proses bagaimana restoratif justice bekerja di wilayah. Jadi saya lihat respon positif karena restoratif justice ini tidak hanya sekedar untuk tidak melaksanakan pemidanaan, tapi juga kami di sini ingin mendidik masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa guyup, bisa harmoni di dalam masyarakat. Untuk mencapai harmoni atau guyup di masyarakat itu sebetulnya harus kita biasakan untuk masyarakat kita untuk bisa saling memaafkan. Khususnya perkara-perkara kecil yang sebetulnya tidak layak untuk dibawa ke persidangan. Contoh kasus nenek Minah apa segala macam itu yang pencurian kecil-kecil. Ini nggak perlu lagi naik seperti ini. Nah, ini boleh kita ketahui Mbak Amanda. 2 tahun belakangan ini hampir tidak pernah ada berita ya. Karena restoratif justice-nya efektivitasnya tinggi. Efektif. Hampir 2 tahun ini tidak ada berita tentang orang-orang miskin yang kita limpahkan ke pengadilan. Wow. 2 tahun belakangan ini. Ini kami banyak dari riset perguruan tinggi hampir menyatakan kepada kami bahwa hampir tidak terdengar lagi Pak katanya. Karena restoratif justice ini dijalankan oleh Kejaksaan. Nah, sehingga dari efektivitasnya mungkin dari segi efisiensi juga Kejaksaan jadi tambah ringan kerjanya. Bayangan 1.400-an sampai hari ini perkara 1.400 perkara kita tidak limpahkan pengadilan. Kalau kita sidang minimal satu perkara itu minimal 3 minggu sampai 1,5 bulan. Ini dengan expose dengan adanya upaya jaksa fasilitator mempertemukan korban dan tersangka dan tokoh masyarakat, selesai perkara itu. Jadi artinya respon dari masyarakat juga sangat positif gitu. Dan saya dengar juga Kejaksaan dalam hal ini mendapatkan penghargaan ya Pak ya? Betul. Penghargaan apa Pak? Jadi kami menjadi role model proses penegakan hukum dari UNODC. Wow. Di tahun ini ya Pak ya? Tahun ini. UNODC memberikan award kepada Kejaksaan bahwa proses pelaksanaan RJ-nya, restoratif justice-nya dilaksanakan dengan sangat terbuka, sangat transparan, dan mungkin menyentuh hati masyarakat. Jadi saya sendiri sebagai pimpinan di Kejaksaan bersama Jaksa Agung melihat proses itu, hati kita ini bergetar. Melihat bagaimana orang miskin itu berterima kasih kepada para penegak hukum, dan para penegak hukum mau tahu tentang kehidupan masyarakat. Jadi dikunjungi loh, Kajari loh ke rumahnya. Jadi lebih humanis, pendekatan yang dilakukan itu juga jauh sangat humanis. Jauh sangat humanis. Pak Fadil. Nah, ini kita balik lagi membicarakan mengenai restoratif justice nih Prof. Tapi gimana ya menjaga persepsi, bagaimana caranya menjaga persepsi masyarakat khususnya ya jika restoratif justice ini bukan sebuah kebijakan untuk melegalkan kejahatan. Ya, saya kira bukan dalam rangka itu, tetapi memang yang dilakukan adalah dalam rangka humanisme dan dalam rangka memenuhi suara keadilan masyarakat dan hati nurani penegak hukum gitu. Tadi Pak Jampidu mengatakan kalau perkara kecil-kecil bagaimana hati nurani kita itu untuk memproses di persidangan, tetapi bukan sekali lagi dalam rangka melegalkan sebuah kejahatan, tetapi kemudian adalah bagaimana memanusiakan korban dan sekaligus memulihkan korban tadi dan kemudian memberikan edukasi dan penjelasan kepada yang bersangkutan. Jadi di sini yang harus ditekankan adalah
bahwa restoratif justice itu dalam rangka menegakkan keadilan dengan jalur yang lain. Dan yang penting adalah akuntabilitasnya, kredibilitasnya, transparansinya, profesionalitasnya penegakan hukum itu, sehingga kemudian skeptisme, kecurigaan publik dalam proses mungkin transaksional atau barter dan sebagainya itu tidak terjadi. Itu yang menjadi tantangan oleh jaksa untuk kemudian mengimplementasikan restoratif justice secara otentik gitu loh. Akuntabel gitu ya. Akuntabel. Nah, tapi kalau misalnya efek jerahnya dari ribuan kasus ya, bahkan hari ini di 1.400 kasus 1.400-an, ya. 1.400 lebih kasus yang mendapatkan upaya restoratif justice ini, apakah ada efek jerah gitu dari pelaku sehingga tidak melakukan tindak kriminal lagi atau gimana? Mungkin dari Prof bisa menjawab. Ya, saya kira kan kita bicara efek jerah kepada pelaku dan pada masyarakat juga yang lain kan gitu. Harapannya kepada pelaku tidak akan mengulangi. Dalam sejauh ini penerapan RJ tadi tidak terjadi pengulangan kepada yang bersangkutan, dan kemudian pada sisi yang lain juga masyarakat kemudian tidak mencoba-coba untuk melakukan kejahatan seperti itu. Jadi menurut saya juga efektif lah menimbulkan efek jerah, meskipun kemudian kita perlu pendalaman lagi, dan yang terpenting adalah menjawabnya ada proses yang akuntabel tadi itu. Oke. Pak Fadil melihat juga efektif ya Pak ya? Efektif sekali. Ada efek jerah juga ya? Ada efek jerah. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 kan ini memang tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ya, ini menjadi penting juga dalam upaya penegakan hukum, begitu Pak? Betul. Bisa dijelaskan? Jadi Perja 15/2020 itu mengatur tentang tata kelola penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap perkara-perkara ringan yang ancaman pidana di bawah 5 tahun, kerugian 2,5 juta, dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana. Jadi ini ada syaratnya ya, belum pernah, ini harus digarisbawahi harus gitu kita ya Pak ya. Jadi kalau sudah pernah melakukan tindak pidana, walaupun ada penambahan kita tidak akan mau. Karena kita ingin pelaku pemula ini jangan sampai masuk ke penjara. Karena penjara itu sebagai tempat belajar melakukan tindak pidana juga nanti ke depan. Sehingga kita menghindari ada stigma, ini ingat. Bahwa kita menghindari stigma. Kalau orang dibawa ke pengadilan ada stigma sebagai terdakwa, terpidana. Ini kita bikin keadilan tanpa stigma. Oke. Itu kan tadi adalah syarat-syaratnya. Tapi ada syarat lain nggak sih Pak? Misalnya kita mempertimbangkan motif dari pelaku atau seperti apa? Jadi syarat lain kita tingkat ketercelaan sebetulnya. Walaupun ancaman pidana itu 5 tahun, tapi tingkat ketercelaan dari kejahatan itu tinggi di masyarakat ya. Kita kembalikan pada masyarakat. Misalnya orang mencuri sepeda motor atau mencuri kotak amal, ini banyak yang saya tolak. Di pencurian kotak amalnya ancaman pidananya 5 tahun juga, ketika 62 juga. Tetapi tingkat ketercelaannya tinggi. Jadi kita sangat selektif sekali, sehingga makanya Mbak Amanda, kita memimpin Expose ini untuk Kajati seluruh Indonesia, karena supaya ada satu persepsi, satu keputusan yang sama, sehingga pengawasan sangat ketat Mbak, dari Kajati sampai Jampidum ini, setiap hari Mbak Expose kita, dalam arti supaya pengawasan yang sangat ketat. Ini bisa saja kita menghindari adanya perilaku-perilaku yang tidak terbaik, tidak terpuji dari anak-anak buah kita, sehingga sudah disaring benar ini perkara yang bisa dari segi syarat, dari segi proses, dan terakhir kita putus dengan Expose setiap hari. Wow, luar biasa sekali ya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita harus jeda lagi sejenak ya Bapak-Bapak. Usai jeda kita akan kembali lagi, jadi tetaplah di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan masih ditemani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Bapak Fadil Zumhana dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Dr. Suparji Ahmad SHMH. Nah, saudara, ini kita bicara mengenai restoratif justice. Pak Fadil, ini sebenarnya ya kalau kita lihat apakah memang kita bicara mengenai restoratif justice ini kan manusia, ya kan, dari sisi humanis. Tapi manusia ini agak sulit untuk ditebak. Tapi bagaimana sebenarnya teknis penerapan restoratif justice dalam kasus penyalahgunaan narkotika? Ini saya penasaran. Ini hal yang baru Mbak Amanda. Kita mengeluarkan pedoman 18 tahun 2021 tentang ini kaitan dengan restoratif justice. Jadi untuk para penyalahguna narkotika, korban penyalahguna narkotika ini memang selama ini treatmentnya itu salah. Kalau kita baca Undang-Undang 35 tentang narkotika, terhadap para penyalahguna narkotika ini tempatnya bukan di penjara, tempatnya di lembaga rehabilitasi.
Sehingga Bapak Jaksa Agung memerintahkan saya membuat regulasi tata kelolanya, itu pedoman 18 tahun 2001 tentang rehabilitasi kasus-kasus narkotika. Dan ini tindak lanjut daripada itu, Bapak Jaksa Agung memerintahkan saya untuk membuat suatu rumah balai rehabilitasi di seluruh Indonesia atas kerjasama dengan pemerintah daerah. Kenapa? Pemerintah daerah ini sebetulnya sangat berperan, apalagi ini kan warganya mereka. Ketika salah kita treatment terhadap narkotika ini, makin jadi dia. Makanya kita harus pisahkan antara penyalahguna narkotika dan para pengedar. Jaksa Agung komit benar dengan kami di seluruh Indonesia terhadap para pengedar ini. Mbak Amanda boleh ketahui, kurang lebih dari 400 perkara sudah dituntut mati oleh Bapak Jaksa Agung. Jadi ini kan komitmen kita. Bandar-bandar itu sudah kita masukin penjara, pidana maksimal terhadap penyalahguna ini. Kita buat tata kelola yang baru itu, pedoman 18 itu, bagaimana para penyalahguna narkotika ini kita obati, kita sembuhkan di balai rehabilitasi. Kenapa? Ini Mbak yang paling banyak, Mbak. Ini saya akan informasikan. 1 tahun saya menangani perkara seluruh Indonesia, Prof. Kurang lebih untuk penyalahguna narkotika ini 53.000 perkara. 53.000. Bayangkan ini. Dalam 1 tahun Dalam ya? 1 tahun. Wow. Itu mereka ditempatkan di penjara. Dan mereka bergabung dengan para bandar, para pengedar. Tadinya mereka hanya memakai menyalahgunakan, tapi dengan dia di dalam, dia dapat juga barang itu mungkin. Lalu dia berkembang, mungkin jadi pengedar berikutnya. Maka kita harus pisahkan. Mereka kita tempatkan di balai rehabilitasi. Jadi di seluruh Indonesia, balai rehabilitasi, Prof, ini informasi, Prof, kemarin udah saya terima laporan, ada 48 balai rehabilitasi di Indonesia. 48, dan ini sudah berlangsung dari berapa lama? Berlangsung sejak diresmikan Pak Mahfud MD di awal bulan Juli kemarin. Di awal bulan Juli ini ya, jadi kita harapkan. serempak Pak Mahfud meresmikan itu karena beliau menyatakan program ini mulia. Karena penegakan hukum itu tidak hanya memenjarakan, tapi merehabilitasi. Betul. Seperti ini, tadi restoratif, kita berkembang rehabilitatif. Bagaimana masyarakat atau rakyat kita ini dibina, jangan dibiarkan mereka mengalami proses hukum yang terasa mungkin belum tentu adil ya, Prof ya. Tapi dengan rehabilitasi, dengan tidak melalui proses peradilan juga, Mbak. Betul. Jangan kita masukkan rehabilitasi dengan surat ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri atas persetujuan Jaksa Agung dan Jampindo. Ini kita harapkan dengan adanya rehabilitasi juga ini bisa menurunkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia, begitu ya, Pak ya. Nah, terakhir mungkin masing-masing untuk Prof Suparji dan juga Pak Fadil, harapan ke depan ya, atau pesan yang ingin dicapai pada sistem peradilan pidana melalui penerapan restoratif justice di Indonesia ini seperti apa? Mungkin dari Pak Fadil dulu? Ya, memang seperti banyak masukan kepada kami bahwa restoratif justice ini harus di depan sebetulnya. Baru kita mengedepankan retributive justice untuk perkara-perkara yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Perkara-perkara ringan yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, ini sangat membantu pemerintah. Sangat mengurangi beban keuangan negara. Betul. Juga beban dari para penegak hukum ini. Lapas overkapasitas mungkin saja bisa, seperti kata Prof, itu akan berkurang. Tetapi tujuan restoratif justice, sudah disampaikan Jaksa Agung, tujuannya utama adalah bagaimana memulihkan keadaan. Bagaimana membuat suasana kehidupan masyarakat menjadi lebih guyup, lebih harmoni. Kalau ada dampak berkurangnya isi lembaga masyarakatan, itulah dampak positif dari restoratif justice dan rehabilitatif. Itu mudah-mudahan ini bisa kita teruskan, mungkin dukungan dari perguruan tinggi, bagaimana kita membuat formula-formula ke depan, perubahan-perubahan proses penegakan hukum yang lebih humanis, tapi juga tidak menghilangkan sisi daripada efek jera dalam proses penanganan perkara terhadap tindak-tindak pidana tertentu yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Betul. Demikian, Amanda. Baik, nah kalau dari Prof Suparji sendiri singkat saja. Saya kira ini suatu terobosan yang harus didukung sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai keadilan sosial. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga selektivitasnya sehingga kemudian implementasinya betul-betul secara otentik restoratif justice di Indonesia ini. Baik, itu saya setuju semua. Terima kasih kalau gitu Pak Fadil, Prof Suparji atas waktunya. Sehat selalu. Terima kasih sudah datang di Kompas TV ya. Dan saudara, melalui restoratif justice diharapkan mampu menjawab perkembangan dan juga kebutuhan hukum masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi. Tapi tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda, dan juga jangan lupa ya untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Amanda Haj pamit undur diri, sampai jumpa.